Baik. Nah, jadi di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai keamanan sistem basis data. Nah, kalau diingat kembali ya, ternyata sebuah basis data itu isinya adalah data-data yang bisa memberikan informasi kepada pembacanya. Ya, jadi apa saja data-data yang ada di dalam sebuah basis data tentu ada yang bersifat rahasia. Contoh, ya kan? Contoh ketika kita mendaftar sebagai nasabah sebuah bank, kan? Nah, ada data-data rahasia di dalam. Nah, data-data seperti PIN kita, kemudian nomor rekening, kemudian nama ibu kandung dan sebagainya data pribadi kita. Nah, itu semua bersifat rahasia. Nah, jadi karena adanya data-data yang bersifat rahasia ataupun urgent tersebut atau penting, maka dibutuhkanlah yang dinamakan dengan keamanannya atau proteksinya. Ya, jadi tujuan dari materi kita hari ini adalah agar kamu sebagai mahasiswa mampu menjelaskan lingkup keamanan basis data serta mampu mengidentifikasi tipe ancaman yang dapat mempengaruhi keamanan dari sistem basis data. Ya, jadi kita mau identifikasi nih, apa saja yang termasuk dari ancaman-ancaman keamanan basis data. Nah, sebelumnya kita mau pahami dulu definisi dari keamanan sistem basis data. Nah, yang pertama, ya kalau kita lihat di sini ada sebuah bagan. Jadi keamanan itu merupakan suatu proteksi ya terhadap pengerusakan data dan pemakaian data oleh pemakai yang tidak punya kewenangan. Nah, ingat kata kuncinya adalah pengerusakan data dan pemakaian data oleh pemakai yang tidak berwenang. Nah, jadi kamu yang sering memakai data orang, melihat data orang, ya, secara tidak ada izin, ya misalnya tidak ada izin, nah berarti kamulah merupakan salah satu pelaku tindak kejahatan keamanan basis data. Nah, itu dia ya. Nah, silahkan dilihat di sini ada sebuah bagan, ya ancaman-ancaman keamanan sebuah sistem basis data. Nah, di sini di bagian perangkat keras. Ya, ingat komponen sistem basis data kemarin ada berapa? Ada perangkat keras, kemudian database-nya, kemudian ada software-nya yaitu DBMS-nya, kemudian jaringan komunikasi, dan user. Nah, jadi masing-masing komponen sistem basis data itu punya ancaman keamanannya. Nah, dari perangkat keras, nah yang paling dihindari itu adalah kebakaran, banjir, bom, pencurian listrik, gempa, dan radiasi. Nah, itu bisa menyebabkan apa? Pengerusakan data yang ada di dalam perangkat kerasnya. Ya. Kemudian di bagian jaringan komunikasi, komponen jaringan komunikasi ini ternyata juga bisa menjadi ancaman. Nah, yang pertama, kabel tidak terkoneksi, kemudian adanya radiasi, dan ada lagi yang dinamakan dengan virus. Nah, ingat jaringan komunikasi ini bukan hanya pakai kabel, ya bukan hanya nirkabel, ya tetapi ada yang tanpa kabel. Ya, nah jadi kemudian di bagian database. Nah, ancaman apa yang bisa membuat keamanan database ini rusak ya? Nah, yang pertama aturan atau amandemen yang tidak diotorisasi. Kemudian duplikatan data, pencurian data, kehilangan data akibat gangguan listrik. Nah, jadi itulah ancaman untuk di bagian database. Kemudian kalau di DBMS atau aplikasinya, pengelola manajemen basis datanya. Nah, yang pertama itu kesalahan mekanisme keamanan. Yang kedua, akses data yang terlalu luas. Dan yang ketiga adalah pencurian program. Ya. Nah, jadi itulah yang mengancam keamanan di softwarenya.
DBMS-nya. Nah, sekarang kamu gunakan DBMS apa? DBMS apa? MySQL. Ya, SAM itu aplikasi untuk servernya. Servernya apa nama servernya? Localhost. Nah, DBMS-nya apa? MySQL. Ya, oke. Nah, kemudian di komponen user. Nah, ternyata di user juga ada ancamannya. Nah, user itu terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah pengguna akhir, kemudian programmer, kemudian database administrator. Nah, kita lihat di bagian pengguna akhir. Nah, kita katakanlah ini pengguna akhir adalah orang-orang yang menggunakan informasi atau yang melihat informasi dari sistem basis data. Nah, contoh kamu sendiri ya. Nah, kalau misalnya kamu menggunakan simak UMI, ya berarti kamulah pengguna akhirnya. Nah, kenapa? Karena sudah ada data-data di situ yang sudah diinput terlebih dahulu oleh si database administrator. Kamu tinggal melihat, ya kan? Contoh melihat mata kuliah, melihat KS dan sebagainya. Nah, jadi pengguna akhir ada ancamannya beberapa, ada 6 nih ya. Nah, yang pertama menggunakan hak akses orang lain. Nah, ini ya. Ini pernah saya dengar dari salah seorang mahasiswa, katanya dia bisa mengisikan KRS temennya dari simak UMI. Nah, kenapa dia bisa ngisi KRS temennya ya di simak UMI? Ya kan? Atau dia bisa melihat IPK terakhir temennya dari simak UMI. Kenapa bisa dia lihat? Nah, berarti dia meminta atau mencari data yaitu username dan password si pengguna. Ya. Nah, kemudian dia masuk ke akunnya. Dia lihat data pribadinya, tanggal lahirnya berapa, nama orang tuanya, kemudian dia lihat IPK-nya. Nah, jadi itu merupakan ancaman keamanan sistem basis data menggunakan hak akses orang lain. Yang kedua, melihat dan menutup data yang tidak diotorisasi. Yang ketiga, staf tidak di-training. Ya kan? Nah, tidak di-training ini sangat bahaya. Nanti semua dia buka, semua akses dia buka. Ya, kemudian pemasukan data dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak. Nah, ada orang-orang yang menginput data oleh yang tidak berhak. Nah, contoh seperti tadi, diisinya KRS temennya, kan? Kemudian temennya bingung, kok KRS-ku sudah terisi, padahal aku belum pernah ngisi. Nah, seperti itu, ya. Kemudian adanya virus, ya. Nah, kemudian adanya pemerasan. Nah, ini merupakan ancaman-ancaman dari pengguna akhir. Kemudian si programmer atau operator. Nah, ini bisa membuat password, ya. Nah, dia lupa membuat keamanannya, yaitu misalnya membuat password. Nah, kemudian dia tidak menerapkan metode atau teknik kriptografi. Nah, apa kriptografi itu? Yaitu sebuah ilmu atau teknik untuk membantu keamanan basis data. Ya, jadi di dalam sebuah program itu nanti kalau kamu sudah matang mau jadi seorang programmer, ya kamu harus pikirkan selain kamu membangun sebuah sistem yang berbasis web atau Android nanti, kamu harus pikirkan juga bagaimana keamanannya. Ya. Nah, contoh ya, kita sebagai pengguna nasabah bank, ya kan sekarang sudah ada aplikasi mobile-nya kan? Nah, contoh kalau Mandiri Livin, kalau BRI Brimo. Nah, jadi itu merupakan data-data yang sangat sangat urgent ya, sangat-sangat perlu diproteksi. Nah, apabila seorang programmernya lupa membuat keamanan dari sistem itu, habislah semua. Ya kan? Nah, berarti ada hal-hal
atau informasi yang dicuri nanti dari sebuah sistem yang tidak diberikan proteksi. Makanya perlu dipelajari yaitu kriptografi, teknik pengamanan data. Ya. Nah, kemudian staf yang tidak di-training. Nah, asal-asalan menggunakan sistem. Nah, kemudian kebijakan keamanan dan verifikasi. Nah, contoh, ya, kamu punya akun Google kan di handphone? Punya? Punya, Bu. Nah, seandainya kamu buka akun Google itu di laptopmu atau di PC, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Meminta kode. Meminta kode OTP, ya kan? Ya, itu. Kemudian pasti ada muncul ke handphone kamu. Nah, dikatakan di situ perangkat atau akun Anda dibuka oleh perangkat lain. Kan apakah itu Anda? Nah, pasti muncul pertanyaan seperti itu kan? Nah, itu merupakan Bu. salah satu bentuk keamanan, kebijakan keamanan serta verifikasi. Nah, jadi dia memverifikasi ke handphone kamu. Nah, ada perangkat lain yang membuka akun ini. Nah, dia sebutkan Windows sekian dengan nama desktopnya. Ya, disebutkan di situ dengan IP atau MAC address-nya. Dia munculkan. Nah, kenapa? Ya, itu salah satu teknik atau bentuk keamanannya. Dia mau memverifikasi apakah pengguna dari device lain itu memang benar Anda sendiri gitu. Ya, maka itu sangat-sangat penting dipikirkan oleh seorang programmer. Ya, keamanan dari sebuah sistem yang dia bangun. Nah, kemudian database administrator ya itu juga harus memerlukan kebijakan keamanan serta verifikasi. Nah, jadi itulah ancaman-ancaman keamanan sistem basis data dari komponen-komponen basis data, yaitu perangkat keras, jaringan komunikasi, database, kemudian DBMS atau softwarenya, serta si user. Ya, ini nanti keluar UAS. Nah, kemudian apa saja? Kita identifikasi dulu, apa saja sih yang termasuk penyalahgunaan database. Nah, jadi penyalahgunaan database itu terbagi menjadi dua bagian. Ya, bagian yang pertama itu tidak disengaja. Nah, yang tidak disengaja ini ada 4. Misal, kerusakan selama proses transaksi. Nah, kerusakan selama proses transaksi ini misal bukan transaksi uang ya, maksudnya transaksi data, pengiriman data, mentransfer data. Nah, misal tiba-tiba koneksi terputus. Nah, nggak jadi toh mengirimkan data. Nah, itu contohnya. Kemudian tiba-tiba ketika mau dikirimkan ternyata ya mati lampu seperti itu atau tiba-tiba seperti yang ini tadi ada ini ya terjadi kebakaran. Nah, atau terjadi pencurian. Nah, atau listrik yang mati atau gempa dan sebagainya. Nah, itu secara yang tidak disengaja. Nah, kemudian anomali yang disebabkan oleh akses database yang kurang konkuren. Ya, akses database-nya tidak tepat. Kemudian anomali yang disebabkan pendistribusian data dari beberapa komputer. Ya. Anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data dari beberapa komputer. Nah, kemudian ada logika error yang mengancam kemampuan transaksi data untuk mempertahankan konsistensi database. Nah, ini paling sering. Contoh ya, ketika kita mau mengirimkan data dari si A kita kirimkan ke si B. Dari si B mengirimkan lagi ke si C. Dari si C mengirimkan ke si D. Begitu seterusnya sampai ke si F misalnya. Nah, ketika selama proses pengiriman yang singgah-singgah itu dari A ke B, kemudian dari B ke C, bisa saja terjadi data yang korup. Makanya jangan heran kalau misalnya kamu copy-copy file ya lah
kok di sana bisa dibuka, kok di tempatku nggak bisa dibuka. Nah, kenapa? Nah, bisa saja terjadi ada data yang korup ketika proses pendistribusian atau transaksi data. Nah, kemudian yang kedua, ya, ini bagian yang disengaja. Nah, bagian yang disengaja ini ada 3 jenis. Yang pertama, melakukan pengambilan data atau pembacaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, ini ya seperti yang saya katakan tadi, membaca data saja sudah termasuk penyalahgunaan wewenang dalam mengakses database. Membaca saja. Kenapa? Ya kalau memang bukan akun kamu, ya jangan kamu buka, gitu loh. Paling sering misalnya kita membuka handphone teman. Nah, ya, padahal di handphone teman itu banyak data-data pribadi, ya, data-data yang ada di cloud-nya. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu juga termasuk penyalahgunaan. Nah, kemudian yang dinamakan lagi dengan pengubahan data oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, ini juga ya paling sering terjadi adanya perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian penghapusan data oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, itulah dia. Ini ada beberapa jenis penyalahgunaan yang disengaja. Tingkat pada keamanan database. Ada tingkatan-tingkatan keamanan database terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fisikal. Nah, bagian fisikal ini berarti kita harus memikirkan ya supaya fisik dari si komponen sistem basis data tadi agar tetap terjaga. Nah, berarti kita harus memikirkan nih lokasi-lokasi di mana terdapat sistem komputer harus aman secara fisik dari serangan pengerusak. Nah, contoh, berarti kamu harus memikirkan perangkat kerasnya itu berada di lokasi mana. Contoh yang tidak terkena air, kan? Kan nggak boleh ya perangkat keras itu kena air. Ya, bisa jadi korslet, bisa jadi berkarat, seperti itu. Kemudian kita pikirkan juga agar hardware-nya itu tidak terkena serangan pengerusak lainnya seperti binatang-binatang pengerat, misal tikus, ya seperti itu. Jadi kabel-kabelnya harus diperhatikan bagaimana supaya tidak rusak kabel jaringannya, ya. Kemudian bagaimana agar pokoknya fisiknya, bagian hardware-nya itu harus tetap terjaga. Nah, kemudian tingkatan pada manusia. Nah, manusia atau user ya. Nah, jadi tadi user itu terbagi 3. Nah, jadi kita harus pikirkan wewenang pemakai harus dilakukan dengan hati-hati untuk mengurangi kemungkinan adanya manipulasi oleh pemakai yang berwenang. Ya. Nah, pemakai yang tidak berwenang maksudnya. Nah, jadi ini harus kita pikirkan bagaimana supaya kita memberikan akses-akses tertentu supaya tidak sembarangan orang bisa mengakses semua data yang di dalam sistem basis data. Contoh di Simak Umi. Nah, di Simak Umi, kamu bertindak sebagai apa? Sebagai pegawai kah? Sebagai admin kah? Sebagai dosen kah? Atau sebagai mahasiswa? Sebagai apa? Mahasiswa, Bu. Sebagai mahasiswa. Nah, data apa saja yang bisa diakses mahasiswa di Simak Umi? KRS, Bu. KRS, lalu mata kuliah, kan? Mata kuliah. Kemudian apa lagi yang bisa kalian lihat di situ? Keuangan, Bu. Bisa kelihatan keuangan di situ? Bisa ada di Simak. Kelihatan data keuangan. Iya, Bu, kayak mau bayar uang UKT gitu, Bu, ada dia, Bu, dibuat. Oh, pembayaran UKT ya? Iya, Bu, pembayaran UKT. Oke. Kemudian apa lagi? KHS, ya kan? KHS. Nah, jadi sebagai mahasiswa hanya diberikan wewenang itu saja.
ya kan? Kalau misalnya ada data mata kuliah di situ, ya kan? Apakah kamu berhak mengubah data-data mata kuliah? Berhak mengubah data-data mata kuliah, misalnya sistem basis data. Mau kamu ubah nama sistem basis data itu jadi SBD, bisa? Tidak, Enggak, Bu. Bu. Enggak, ya. Enggak, Bu. Kemudian ada di situ data KHS, kelihatanlah di situ nilaimu. Apakah bisa kamu ganti nilaimu di situ? Enggak bisa, Bu. Nggak Nggak bisa. bisa. Bu. Nah, berarti semua pemakai harus dikasih hak-haknya masing-masing. Wewenangnya sebagai apa? Kalau sebagai mahasiswa berarti yang bisa dia lakukan inputan hanya inputan pengisian KRS dan biodata pribadi. Iya kan? Nah, selain itu dia nggak boleh melakukan penginputan, hanya boleh melihat. Melihat informasi apa? Informasi mata kuliah. Ya kan? Itu pun hanya mata kuliah Vkom. Ya kan? Nggak bisa kamu melihat mata kuliah FK di situ. Nggak bisa kan? Enggak bisa, Bu. Nggak bisa. Nah, berarti kamu sudah dikhususkan. Mahasiswa Vkom hanya boleh melihat data mata kuliah Vkom. Nah, berarti ada aksesnya, ada wewenangnya di situ. Hanya boleh melihat data mata kuliah Vkom. Begitu juga dengan KHS. Kamu hanya bisa melihat KHS-nya saja dan melakukan print, cetak. Ya, tidak bisa kamu isi nilaimu di situ. Karena sudah diberikan wewenang hanya boleh melihat. Nah, jadi semua akses itu, semua pengguna sistem itu harus diberikan aksesnya masing-masing. Nah, kemudian sistem operasi. Kelemahan pada sistem operasi ini memungkinkan pengaksesan data oleh pihak tak berwenang. Ya, karena hampir seluruh jaringan sistem database menggunakan akses jarak jauh. Nah, itu dia ya. Maka perlu diperhatikan ketika kita mau meletakkan sebuah basis data sebagai server, kan? Nah, sebagai server ini nanti harus kita perhatikan sistem operasinya apa. Ya, yang mempunyai tingkat keamanan yang tinggi. Nah, biasanya orang menggunakan kalau menggunakan Windows ada yang namakan dengan sistem operasi Windows Server. Nah, kalau misalnya mau yang lain ada yang menggunakan Linux atau Ubuntu sebagai servernya. Nah, jadi itulah untuk si sistem operasi. Nah, kemudian sistem database, pengaturan hak pemakai yang baik. Jadi ya, ada pengaturan hak pemakai yang baik. Kita mau lihat di sini ada server DBMS, kemudian database, ada local client, ada secure internal network, ada firewall, dan sampai ke remote client. Nah, kita mau baca bagaimana si diagram ini bekerja. Nah, server DBMS menampung semua data yang ada di sistem. Ya, server DBMS menampung semua data yang ada di sistem. Nah, disinilah dia. Database-database kamu itu masuklah ke si server. Kemudian server harus mempunyai keamanan tinggi untuk mencegah kerusakan data. Ya, nih, ya server ini harus punya secure internal networknya. Supaya apa? Tidak terjadi kerusakan data oleh orang-orang yang tidak berwenang. Ya, kemudian sistem ini memiliki jaringan. Sistem yang memiliki jaringan atau network dengan klien mempunyai keamanan internal. Nah, local client atau komputer lokal akan mentransfer dan menerima data ke database dan server. Nah, ini dia ya. Jadi si local client ini mentransfer data ke si server. Ya, mentransfer data ke si server. Dia menginputkan data, masuklah ke dalam database-nya yang ada di server. Kemudian bagaimana si remote client ini bisa mendapatkan informasi dari si server? Maka server mengirimkan data, ya, mengirimkan data. Kemudian diberikanlah pengamanan yaitu firewall. Pernah lihat nggak di sistem operasi kalian ada firewall?
Ada, Bu. Ada kan? Ya udah. Nah, itulah dia. Jadi kalau misalnya di dalam sistem operasi pasti sudah ada yang dinamakan firewall. Nah, namanya Windows Firewall. Ada yang dinamakan dengan Windows Defender. Nah, jadi kalau mau ada tambahannya agar data-datamu di dalam laptop itu aman dari serangan pengerusak, misalnya ada virus. Nah, ketika kamu membuka sebuah website ternyata di dalam website itu ada virus masuk ke laptop kamu, ya kan? Maka digunakanlah aplikasi tambahan yaitu antivirus. Nah, jadi bagaimana supaya data yang di dalam server ini bisa terkirim ke remote client? Maka harus ada pengamanannya dulu. Supaya apa sih server ini tidak kena virus? Ya, pernah laptopnya kena virus? Pernah? Pernah, Bu. Apa yang terjadi? Bu. Apa yang terjadi kalau laptopmu kena virus? Sistemnya jadi lambat, Bu. Sistemnya lambat. Terus apa lagi? Hilang datanya kan? Iya, Bu. Iya, hilang datanya. Nah, kenapa seperti itu? Ya berarti pengamanannya kurang. Maka di dalam server yang isinya data-data penting tadi harus diberikan firewall supaya apa? Supaya terhindar dari serangan-serangan pengerusak tadi. Nah, jadi local client atau komputer lokal akan mentransfer dan menerima data ke dalam server. Nah, dia transfer data, dia terima data. Contoh ini katakanlah si local client ini adalah si pegawai admin prodi, ya kan? Dia melakukan penginputan data mahasiswa misal ke server SIMAK. Sudah, kemudian dia bisa menerima lagi, melihat data-data mahasiswa yang sudah dia masukkan. Ya kan, sudah dilihatnya lagi data-data itu. Berarti dia melakukan transfer dan terima data dari si server. Nah, kemudian remote client atau pengguna luar yang terhubung dengan jaringan akan melakukan transfer dan terima data. Nah, ini dia. Bisa dia mentransfer data ke server, bisa dia menerima data. Tetapi ya, data harus dienkripsi. Lalu sistem juga harus mempunyai firewall untuk meningkatkan keamanan dari virus dan pencurian data seperti hacking dan phishing. Nah, maka si remote client ini, katakanlah ini kita sebagai pengguna SIMAK-nya sebagai mahasiswa. Nah, contoh, kamu bisa mentransfer ataupun menerima data. Nah, transfer data pengisian KRS misalnya. Kemudian kamu bisa menerima data lagi, cetak KRS. Nah, jadi proses ini harus dilakukan enkripsi. Supaya apa? Supaya terhindar dari terhindar dari serangan virus, pencurian data seperti hacking dan phishing. Jadi harus ada yang dinamakan dengan teknik enkripsi. Nah, maksudnya teknik enkripsi ini gimana? Nah, ketika kamu mengirimkan data, ya, kamu kirimkan input data KRS, isinya ABC misalnya. ABC ini ketika masuk ke jaringan, ya, ini akan sangat berbahaya. Kenapa? Biasanya hacking dan phishing itu terjadi di mana? Di pengiriman data. Ya, di dalam pengiriman, di dalam transfer data, yaitu melalui jaringan internet misalnya atau jaringan lokal kalau misalnya menggunakan kabel. Nah, seperti itu. Ya, jadi harus ada teknik enkripsi. ABC ini nanti dirubah menjadi sebuah teks yang tidak bisa terbaca, tidak bisa dimengerti. Ya, ABC dirubah menjadi 123. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam server harus didekripsi kembali menjadi data yang semula yang dia ketikkan, yaitu ABC. Nah, seperti itu. Ya, maka dikatakan tadi di dalam server itu harus ada sebuah sistem pengamanan yaitu firewall ataupun antivirus dan sebagainya. Supaya apa? Supaya terhindar dari serangan virus ataupun hacking dan phishing. Nah, itulah dia. Jadi keamanan data ada dua jenis ya kalau kita menggunakan MySQL. Nah, yang pertama itu jenisnya yang adalah otorisasi.
Nah, otorisasi ini ada 3 jenis. Yang pertama, pemberian wewenang atau hak istimewa ataupun biasa disebut dengan privilege. Privilege ini untuk mengakses sistem atau objek database. Kemudian kendali otorisasi atau kontrol akses dapat dibangun pada perangkat lunak dengan 2 fungsi, yaitu mengendalikan sistem atau objek yang dapat diakses dan mengendalikan bagaimana si pengguna menggunakannya. Nah, itu dia. Dan yang terakhir adalah sistem administrasi yang bertanggung jawab untuk memberikan hak akses dengan membuat akun pengguna. Nah, seperti yang saya katakan tadi, simak Umi banyak penggunanya. Nah, maka untuk mengakses itu harus diberikan privilege atau wewenang. Nah, wewenangmu sebagai mahasiswa, wewenang sebagai admin prodi, wewenang sebagai dosen diberikan di situ. Nah, kemudian dia kasih juga hak akses dengan membuat akun pengguna. Nah, setiap orang yang masuk ke sistem harus punya account, ya. Maka accountnya itu isinya apa? Username dan apa? Kok diam? Dan apa? Password, Bu. Dan password, ya. Setiap pengguna pasti punya username dan password. Nah, jadi itulah salah satu contoh untuk memberikan otorisasi keamanan data. Nah, kemudian table view. Nah, table view ini ya merupakan metode pembatasan bagi pengguna untuk mendapatkan model database yang sesuai dengan kebutuhan perorangan. Ya, sesuai dengan kebutuhan perorangan. Jangan kebutuhan massal. Nanti kamu ini kepengen kamu mengganti nama dosennya karena nggak suka sama Bu Arina, diganti Ariana, kan? Nah, nggak bisa. Ya, jadi metode ini dapat menyembunyikan data yang tidak digunakan atau tidak perlu dilihat oleh pengguna. Nah, kemudian contoh pada database relasional. Untuk melakukan pengamanan terdiri dari beberapa level. Nah, ini ada level relasi. Pengguna hanya diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses langsung suatu relasi. Nah, jadi di dalam level relasi ini kita bisa membuat dia diperbolehkan atau tidak untuk mengakses langsung suatu relasi. Kemudian view. Nah, ini mengatur pengguna diperbolehkan atau tidak untuk mengakses database, akses data yang terdapat pada view. Kemudian read authorization. Nah, pengguna hanya diperbolehkan membaca data, tetapi tidak dapat memodifikasi. Contoh yang tadi yang saya katakan, kamu hanya bisa membaca atau melihat data mahasiswa. Kan nggak diperbolehkan memodifikasi. Nah, itulah yang dinamakan dengan read authorization. Kamu hanya diperbolehkan melihat dan mencetak data KHS. Tidak diperbolehkan kamu memodifikasi nilai, kan? Nah, itulah yang dinamakan dengan read authorization. Kemudian insert authorization. Nah, pengguna diperbolehkan menambah data baru, tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Nah, kalau misalnya KRS, pengisian KRS, ya kan? Data yang sudah kamu submit, apa bisa diubah kembali? Tidak, Bu. Tidak, ya kan? Nah, itulah yang dinamakan dengan insert authorization. Ya, hanya bisa menambah data baru, tapi kalau sudah kamu submit nggak boleh diubah. Harus kamu lapor ke admin, ya kan? Dihapus admin baru kamu input lagi, kan gitu kan? Gitu nggak prosesnya? Iya, Bu. Nah, iya. Lalu update authorization. Pengguna diperbolehkan memodifikasi data, tetapi tidak boleh menghapus data. Nah, contoh apalah ini kalau disimak? Kamu bisa memodifikasi data, tapi nggak boleh menghapus data. Apa yang bisa kamu buat di situ? Nah, misalnya memodifikasi data pribadi, ya kan? Nah, kamu modifikasi data pribadi, bisa nggak kamu hapus data pribadimu di situ?
Tidak, Bu. Enggak. Nah, itulah yang dinamakan dengan update authorization. Nah, kemudian delete authorization. Nah, pengguna diperbolehkan menghapus data. Contoh, admin Prodi tadi diperbolehkan menghapus data KRS-mu. Ya kan? Dia diperbolehkan menghapus data KRS-mu. Misalnya kamu tadi salah submit, salah mau menginput KRS, sudah kamu submit. Nah, dia diperbolehkan mendelete data. Dia diperbolehkan nggak menginsert KRS-mu? Tidak boleh. Dia diperbolehkan nggak memodifikasi KRS-mu? Tidak boleh. Nah, itulah yang dinamakan dengan delete authorization. Hanya diperbolehkan menghapus data. Nah, jadi nanti di UAS ini keluar juga. Nah, silakan kamu berikan contoh ya dari read authorization, insert authorization, update authorization, dan delete authorization. Oke. Nah, keamanan data untuk memodifikasi data terdapat otorisasi tambahan. Ya. Ada otorisasi tambahan untuk memodifikasi data. Yang pertama itu index authorization. Nah, berarti kamu diperbolehkan membuat atau menghapus indeks data. Sudah. Yang kedua, resource authorization. Nah, berarti pengguna diperbolehkan membuat relasi baru. Ya, indeks data ini tadi apa? Contoh primary key ya. Nah, ini diperbolehkan menghapus atau membuat primary key. Nah, kemudian alteration. Nah, alter berarti atribut. Ya, diperbolehkan menambah atau menghapus atribut dari suatu relasi. Kemudian drop authorization berarti diperbolehkan menghapus relasi yang sudah ada. Nah, jadi dari keempat ini bisa kita sebutkan bahwa privilege listnya ini adalah read untuk membaca atau menampilkan. Ya, menampilkan berarti dengan query select. Ya, insert ini untuk apa? Apa insert? Untuk apa insert? Untuk apa insert? Gilbert, untuk apa insert? Masukkan objek, Bu. Ya, menambahkan data, baik itu record ataupun iyalah menambahkan record lah insert. Ya, kemudian drop. Nah, drop ini menghapus apa? Menghapus tabel. Ya, kemudian delete menghapus apa? Menghapus record. Ini index ya, index, kemudian alteration ada resource. Ya, nah itulah dia privilege list yang bisa digunakan di MySQL nanti. Nah, jadi contoh perintah menggunakan query. Ya, contoh perintah menggunakan query. Nah, di sini ada grant, di sini ada revoke. Nah, kamu lihat dulu grant dan revoke. Perbedaannya apa? Nah, kalau grant berarti memberikan wewenang kepada si user. Nah, kalau revoke berarti mencabut wewenang oleh si user. Grant dan revoke itu kebalikannya. Grant tadi memberikan, revoke menghapus. Nah, jadi sintaks untuk membuat user. Di sini ada grant, kemudian spasi, privilege list. Nah, privilege list itu yang mana? Nah, ini kamu lihat. Nah, kamu mau read, berarti dia hanya bisa select. Nah, grant select. Nah, kamu sebutkanlah select on. Ya, on apa? Nama relasi atau view atau tabel. Kamu sebutkan tabelnya apa? Ya, grant select on, nama tabelnya to Budi. Sudah, kalau mau lengkap berarti kamu sebutkan nama tabelnya, titik nama tabelnya to Budi. Nah, berarti kalau seperti ini query-nya, berarti kamu memberikan akses kepada si Budi hanya untuk apa? Menampilkan data. Ya, select itu untuk apa?
Menampilkan data, Bu. Iya. Nah, berarti saya mau tanya dulu si ini biar jangan ngantuk. Ya, si Johan. Ada Johan? Ada Johan? Johan. Nggak ada Johan, biar kita keluarkan Johan ini. Ada Johan? Nggak ada. Ada Kevin? Ada, Bu. Oke. Kevin. Nah, dari perintah ini Kevin, Grand Select on S. Nah, S ini kita katakanlah tadi sebuah tabel ataupun database beserta tabelnya untuk si Budi. Nah, berarti kita berikan akses untuk si Budi hanya untuk mau apa? Untuk apa, Kevin? Si Budi ini hanya bisa mengapain, Budi? Hah? Ayo, cepet. Udah lama kita ini. Kevin. Gak ada yang bisa menjawab. Bu. Hah? Menampilkan. Ya, menampilkan. Grand Select berarti berikan akses untuk menampilkan dari dalam tabel S kepada si Budi. Berarti si Budi ini nanti ketika masuk ke dalam database akademik misalnya, dia hanya bisa menampilkan data si tabel S. Ya, dia nggak bisa menampilkan data tabel A, tabel B, tabel C, nggak bisa. Kenapa? Karena si Budi tadi sudah diberikan akses hanya untuk si tabel S. Kemudian Grand Select Update. Nah, kalau Select Update berarti mau ngapain? Mau ngapain? Select Update. Mengubah, Bu. Oh iya, menampilkan dan mengubah. Nah, berarti aksesnya boleh menampilkan dan boleh mengubah apa? Boleh mengubah field status, field kota. Nah, ini bisa kamu tambahkan ya. Field status dan field kota di dalam tabel CS. Kepada siapa kita berikan aksesnya? Kepada si Ali dan Budi. Nah, berarti nanti ketika si Ali dan Budi membuka database akademik melalui localhost /php myadmin, kan? Misalnya contoh. Nah, dia hanya bisa melihat apa? Bisa melihat field status dan field kota dari tabel S. Nggak bisa dia melihat nomor induk kependudukannya, nggak bisa dia melihat provinsinya, nggak bisa. Dia hanya bisa boleh lihat dan update untuk si field status dan kota dari tabel akademik. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, seandainya saya buat select, insert ya. Nah, berarti mau ngapain dia? Mau ngapain? Menampilkan dan menambahkan field, menambahkan record ya, menambahkan record. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi sudah dibuatlah aksesnya, barulah si Ali dan Budi boleh melakukan wewenang untuk select dan update. Jadi kalau nggak dibuat dulu ini, nggak bisa si Ali dan Budi mengakses seperti itu. Ya, kemudian revoke. Nah, berarti kalau misalnya sudah kita buat akses untuk si Budi untuk melihat S, maka kalau misalnya kita mau cabut aksesnya, nah berarti revoke. Ganti grandnya menjadi revoke. Nah, seperti itu. Ya, jadi nah yang ketiga ya, selain dari membuat table view atau hak akses, kita juga bisa melakukan backup data dan recovery. Jadi ini penting juga ya, ketika kamu sudah membuat sebuah database dengan tabel yang banyak,
Nah, maka kamu harus siap-siap. Ketika terjadi kerusakan data, harus kamu punya backupnya. Ya, nah backup atau proses secara periodik untuk membuat duplikat dari database dan melakukan logging file ke media penyimpanan eksternal. Ya, berarti kamu secara periodik, katanya di sini secara berkala dengan waktu-waktu tertentu. Misal setiap bulan kamu lakukan backup ya, atau setiap minggu kamu lakukan backup. Nah, kemudian yang kedua adalah journaling, proses penyimpanan dan mengatur log file dari semua perubahan yang dibuat di database untuk proses recovery yang efektif jika terjadi kesalahan. Nah, isi jurnal ada dua. Yang pertama record transaksi dan yang kedua adalah record checkpoint. Nah, di dalam journaling record transaksi ini kamu bisa melakukan pengaturan log file ya, setiap perubahan. Nah, apa saja? Misal ketika terjadi identifikasi dari record, kemudian tipe record jurnal. Nah, berarti kamu melakukan journaling untuk melakukan log file transaksi start. Nah, ketika transaksi berlangsung atau dimulai, atau ketika melakukan penambahan data ya, atau melakukan perubahan data, mendelete data dan sebagainya. Kemudian item data sebelum perubahan. Nah, ini perlu kamu lakukan. Kamu buat log file ketika data tersebut belum dirubah. Nah, data aslinya. Kemudian kamu simpan lagi data yang sudah dilakukan perubahan. Nah, seperti itu ya. Kemudian informasi manajemen jurnal. Nah, misal pointer sebelum dan pointer sebelum dan record jurnal selanjutnya untuk semua transaksi. Jadi, ketika adanya kerusakan data, kamu sudah tersedia ini backupnya. Sudah tersedia log filenya. Ketika data-data tersebut melakukan transaksi, ketika data-data tersebut sebelum dirubah, sesudah dirubah, dan sebagainya. Nah, kenapa itu perlu? Nah, ketika ada sebuah sistem ya, yang besar, contoh ketika kita mau melakukan pembayaran lah, misalnya melalui mobile banking, kan bisa saja data tersebut tidak sempurna sampainya. Ya, misal kendala jaringan, tiba-tiba putus jaringan atau ada kerusakan di server. Nah, kita sudah tersedia nih, sudah ada log filenya. Jadi data sebelum perubahan dan setelah perubahan sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, kemudian record checkpoint. Nah, suatu sistem informasi pada jurnal untuk memulihkan database dari kegagalan. Kalau sekedar redo, akan sulit melakukan penyimpanan sejauh mana jurnal tersebut untuk mencarinya kembali. Nah, kemudian ada recovery. Nah, merupakan upaya mengembalikan basis data ke keadaan yang dianggap benar setelah terjadinya suatu kegagalan. Nah, itu dia ya. Jadi, ketika sudah ada terjadi kegagalan atau error atau kerusakan di server, ya, maka kita perlu melakukan recovery, perbaikan data kepada si servernya menjadi keadaan yang lebih dianggap benar. Nah, seperti itu. Ya, jadi jenis-jenis pemulihan data ada 3. Ya, pemulihan terhadap kegagalan transaksi, ya, yaitu kesatuan prosedur dalam program ya maksudnya, dapat mengubah atau memperbaharui data pada sejumlah tabel. Kemudian pemulihan terhadap kegagalan media. Nah, makanya kita lakukan tadi salinannya atau backup. Kemudian pemulihan terhadap kegagalan sistem. Nah, misalnya ada gangguan sistem, hang, atau gangguan koneksi. Jadi 3 ini adalah jenis pemulihan data. Nah, jadi fasilitas pemulihan data pada DBMS yang biasa kita gunakan yaitu MySQL ada 4 ya, yaitu mekanisme backup, kemudian itu pasti ada. Kemudian fasilitas logging atau journaling tadi, kemudian fasilitas checkpoint dan manajer pemulihan.
Nah, yaitu memperbolehkan sistem untuk menyimpan ulang database menjadi lebih konsisten. Nah, jadi itulah fasilitas pemulihan pada DBMS MySQL kita. Nah, kemudian teknik pemulihan. Nah, teknik pemulihan ini ada 6 jenis. Ya, yang pertama adalah perubahan yang ditunda. Kemudian intermediate update atau perubahan yang langsung. Kemudian ada shadow paging. Ya, kemudian enkripsi, integritas, dan konkuren. Shadow paging adalah peg bayangan. Jadi ketika nanti misalnya di halaman ini terjadi kerusakan, adanya hacking atau cracking, nah ada masih peg yang lain yang kita gunakan sebagai cadangan untuk menampilkannya. Nah, contoh kemarin ketika kita melakukan pemilu ya. Nah, ada yang bilang pemilu quick count-nya itu diretas. Ya, nah ternyata mereka menyiapkan peg bayangan kalaupun suatu saat halaman quick account tersebut diretas, nah mereka masih punya peg bayangan itu, gitu. Ya, supaya ini menjadi cadangan. Siapa tahu suatu saat halaman tersebut diretas, gitu. Ya. Nah, kemudian enkripsi. Ya, enkripsi ini teknik keamanan data. Nah, jadi bagaimana melakukan enkripsi? Tentunya berbeda-beda dari setiap metode kriptografinya. Ya, itu yang saya katakan tadi, kriptografi. Jadi kamu saya kasih tugas hari ini untuk mencari, didengarkan ya, untuk mencari 2 teknik kriptografi. 2 teknik kriptografi ya atau metode kriptografi untuk keamanan sistem basis data. 2 jurnal. Ya, cari jurnalnya dari Google Scholar. Ya, cari jurnalnya dari Google Scholar. Nah, contoh nih, kamu buka website Google Scholar. Nih, ya, Google Scholar. Sudah, nah cari di situ kriptografi untuk keamanan sistem basis data. Nah, nih ya. Jadi ada banyak teknik kriptografi itu. Ada yang menggunakan stream cipher, ada yang vigenere, ya, ada banyak lagi. Nah, jadi yang saya minta dari kalian cari 2 jurnal kriptografi ya. Berbeda-beda kalian ya, jangan ada yang sama, jangan ada yang minta punya temennya. Saya suruh mencari bukan saya suruh buat. Ya, nggak ada susahnya. Ya. Ambil dari Google Scholar dari tahun 2022 ini. Lihat ini di sebelah kiri since 2022. Nah, urutkan. Nah, dapatlah dia jurnal-jurnal. Ini book, jangan ambil book. Ya. Ambil yang ini jurnal-jurnal. Nah, ini dia. Ya, ada yang klasik. Ya, nih, ambil 2. Ya, dari 2022 sampai 2018. Ya, bebas kamu mau pilih yang mana. Dari tahun 2022 kah? Mau 2018 kah? Boleh. Yang pasti kamu ambil 2 metode yang berbeda dari 2 teknik kriptografi. Bisa? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Nah, jadi silahkanlah dikerjakan nanti. Saya kasih waktunya sampai besok ya. Nah, kenapa sampai besok? Ini pun kita udah 10:30, nanti mau masuk lagi jam 11. Ya, biar ada waktu kalian istirahat. Saya kasih waktunya sampai besok. Kalian carilah 2 jurnal itu. Setiap orang harus berbeda. Jangan ambil-ambil punya temannya. Ya, oke? Bisa ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Biar kita akhiri. Itu dalam bentuk PDF, Bu.
Iya, PDF-nya jadi download kan. Ini di-download, klik di sini. Lalu kan ada di sini nanti nih contoh nih, ada PDF. Nah, ini download. Nah, download sudah. Nah, jadi kamu bukalah di foldermu, rename-lah namanya ini menjadi namamu. Nah, misalnya siapa namanya? Ya, tadi Rosanti _1. Nah, jurnal pertama. Dan nanti download satu lagi dengan metode yang berbeda. Rename lagi, ganti Rosanti _2. Kirimkan PDF-nya. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Bisa. Oke, terima kasih buat yang sudah Oke, Bu. hadir. Selamat siang. Siang, Bu. Yang Bu.